Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang KUH Perdata bab 4, yaitu tentang pembuktian dan daluarsa. Kelompok kami ini terdiri dari beberapa anggota. Pertama ada Emriski Ramadan, kedua ada Taskia Salsabila Rahma, ketiga ada Fitzi Faizen, keempat ada saya sendiri, Feris Ramita Alamsyah, kelima ada Revina Hirose, selanjutnya ada Agil Surya Fajar, lalu Dimas Arya Dharma, dan yang terakhir ada M. Arsyad Albillah. Baik, untuk pertama-tama kita akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Revina Hirose, dipersilakan. Ya, yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama latar belakang, hukum pembuktian dan daluarsa merupakan tema pembahasan pada hukum perdata maupun di hukum acara perdata. Pada hukum formilnya, pembuktian dan daluarsa memiliki pengaruh yang besar dalam membantu hakim untuk memutuskan sebuah masalah atau perkara. Mulai dari perihal pembuktian dan daluarsa, pengaturan pembuktian dan daluarsa di dalam BW. Dalam buku 4, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur tentang alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak keperdataan seseorang di muka pengadilan. Dalam buku 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembuktian dan daluarsa memiliki prinsip umum tentang pembuktian dan mengenai alat-alat bukti seperti surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam hal ini, pembuktian dan daluarsa mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, khususnya batas atau tenggang waktu, dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pembuktian dan daluarsa dapat berjalan. Yang kedua, apa subjek hukum pembuktian dan daluarsa. Yang ketiga, apa peran pembuktian dan daluarsa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam putusan hakim. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama mengetahui tentang proses berjalannya pembuktian dan daluarsa. Yang kedua mengetahui subjek hukum pembuktian dan daluarsa. Dan yang ketiga mengetahui pesan pembuktian dan daluarsa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam putusan hakim. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pembuktian dan daluarsa dapat berjalan. Pembuktian pada umumnya menurut pasal 1865 KUH Perdata, pembuktian pada umumnya di mana setiap orang yang mengaku mempunyai hak atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Untuk alat-alat bukti dapat menggunakan alat bukti sebagai berikut: surat-surat tertulis, kesaksian, pengakuan, persangkaan, atau sumpah. Untuk beban pembuktian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Contoh kasusnya yaitu dalam sebuah peristiwa sengketa perebutan hak kepemilikan atas tanah yang terjadi antara A dan B. Si A menggugat si B di pengadilan karena merasa A tanah yang digarap B adalah miliknya. Kemudian keduanya berusaha membuktikan atau mengukuhkan hak mereka masing-masing menggunakan alat-alat bukti yang mereka miliki. Namun dalam alat bukti yang masing-masing dari mereka ajukan ternyata A memiliki akta resmi atas tanah tersebut dan alat bukti yang diajukan oleh B kurang kuat sehingga membuat B kalah dan membuat A lah yang berhasil mendapatkan hak milik atas tanah tersebut.
Daluarsa atau lewat waktu yang berhubungan dengan adanya jangka waktu tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang mendapatkan suatu hak milik atau exclusive verjaring, atau juga karena lewat waktu menyebabkan seseorang disebabkan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum. Contoh peristiwa berjalannya daluarsa yaitu Budi menguasai ladang yang ditanaminya kelapa tanpa ada titel yang sah selama 30 tahun. Selama tidak ada gangguan dari pihak yang lain, maka demi hukum ladang tersebut menjadi miliknya tanpa dipernyatakan atas hukumnya. Selain itu, contoh peristiwa yang lain yaitu Adit telah meminjam uang kepada Budi sebesar 15 juta. Namun dalam jangka waktu 30 tahun, uang itu tidak ditagih oleh Budi. Maka berdasarkan ketentuan daluarsa yang berlaku ini, maka Adit dibebaskan dari tuntutan untuk membayar hutang sebesar 15 juta tersebut kepada Budi. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai subjek hukum pembuktian dan daluarsa yang akan disampaikan oleh Dimas pertama. Silakan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang subjek hukum, pembuktian, dan daluarsa. Buku 4 tentang daluarsa dan pembuktian, mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, khususnya batas atau tenggang waktu, dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian. Dalam menjalankan perbuatan hukum, subjek hukum memiliki wewenang. Wewenang subjek hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Wewenang untuk mempunyai hak res bevoegdheid. Yang kedua yaitu wewenang untuk melakukan atau menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya di sini ada pembagian dari subjek hukum. Sejatinya pembagian dari subjek hukum itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah orang atau manusia, dan yang kedua itu adalah badan hukum. Pengaturan pembuktian dan daluarsa di dalam BW ini ada di buku 4 tentang daluarsa dan pembuktian yang mengatur tentang hak dan kewajiban subjek hukum, khususnya batas atau tenggat waktu dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal yang berkaitan dengan pembuktian. Dan di buku 4 ini tentang daluarsa dan pembuktian ini terdapat di pasal 1865 sampai dengan 1991. Dan saya akan sedikit menambahkan terkait dengan kriteria-kriterianya sebenarnya sudah dijelaskan di pasal 1909 KUH Perdata, di mana yang pertama itu orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah ini kriteria untuk seorang saksi. Orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah atau anggota keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus dan suami ataupun istri meskipun telah bercerai. Dan orang-orang yang telah disebutkan di atas pertama adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar bahwa mereka itu sudah cukup 15 tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang dia memiliki ingatan yang bagus, sehingga orang-orang tersebut tidak dapat diterima keterangannya sebagai saksi. Saksi di persidangan perkara perdata wajib disumpah karena hanya terhadap anak-anak yang belum 15 tahun maupun orang gila yang kadang-kadang ingatannya masih jelas. Selanjutnya penjelasannya juga terdapat di pasal 1895 KUH Perdata dan pasal 1906 KUH Perdata terkait dengan kesaksian-kesaksian saat berada di pengadilan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Pembuktian dan daluarsa. Pembuktian merupakan tahap penting dalam pengambilan keputusan hakim. Dapat dikatakan bahwa prosedur pembuktian dalam proses persidangan merupakan inti dari proses review persidangan. Pembuktian penting karena perlu untuk memeriksa argumen para pihak selama tahap pembuktian untuk menemukan hukum yang berlaku, atau berlaku untuk hukum, atau berlaku untuk kasus tertentu, atau berlaku untuk kasus tertentu. Tujuan pembuktian adalah untuk menjalin hubungan hukum antara kedua belah pihak dalam suatu perkara pengadilan, sehingga hakim memberikan kepastian dan keyakinan dalam dalilnya, beserta alat bukti yang diberikan di persidangan. Next.
Para pihak yang terlibat dalam tahap pembuktian semuanya ditangani di pengadilan, dan masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan kebenaran sengketa sesuai dengan isi pasal 163 HIR pasal 163 hak atau penyebutan suatu peristiwa untuk mengukuhkan hak atau merampas hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau adanya peristiwa tersebut. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur hal tersebut, yaitu setiap orang yang mengklaim memiliki hak atau untuk mengkonfirmasi hak mereka atau menolak hak orang lain menunjukkan suatu peristiwa harus membuktikan keberadaan benda atau peristiwa tersebut. Segala perbuatan hukum formal yang dilakukan secara tertulis dilakukan secara jelas dan konkret guna mewujudkan hukum acara perdata yang diatur dalam KUH Perdata dan memberikan kekuatan hukum untuk menjamin hak-hak seseorang. Bukti tertulis dalam HIR pasal 138, 165, 167, 164, 285 sampai dengan 315 dan pasal 1867 sampai 1894 BW. Bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda bacaan yang ada untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan pikiran seseorang dan dijadikan bukti. Surat sebagai alat bukti tertulis yang terbagi menjadi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan satu lagi surat yang bukan akta. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang ditandatangani yang membuat kejadian-kejadian yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan yang sejak awal dibuat dengan sengaja sebagai bukti. Penafsiran surat yang disebut akta diatur dalam pasal 1869 KUH Perdata. Selanjutnya akan disampaikan oleh Arsyad. Daluarsa adalah batas waktu terakhir untuk memperoleh dan melepaskan hak secara legal. Jadi dimaksud dengan daluarsa atau garis sesuai dengan pasal 1946 KUH Perdata, yaitu alat untuk memperoleh. Mohon maaf Arsyad, suaranya terlalu kecil. Daluarsa adalah batas waktu terakhir untuk memperoleh dan melepaskan hak secara legal. Yang dimaksud dengan daluarsa atau garis sesuai dengan pasal 1946 KUH Perdata, yaitu alat untuk memperoleh suatu waktu dikecualikan dari suatu perikatan dengan jangka waktu tertentu dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Batas waktu terakhir untuk memperoleh dan atau melepaskan hak adalah batas waktu terakhir untuk memperoleh dan melepaskan hak secara hukum. Jika ternyata batas waktu telah lewat, maka batas untuk memperoleh dan melepaskan hak secara hukum telah berakhir atau waktu yang ditentukan oleh undang-undang telah ditutup. Karena pihak yang seharusnya dapat memperoleh atau melepaskan hak tidak menggunakan batas waktu yang ditentukan oleh hukum. Lanjut. Bisa dilanjutkan oleh Rizky. Dalam praktek atau hukum formal, daluarsa memiliki pengaruh yang besar dalam membantu hakim dalam memutus masalah atau perkara. Padahal daluarsa lebih khusus dibahas dalam materi hukumnya, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Dalam hal ini juga terdapat berbagai macam hukum acara yang dianut oleh negara kita. Di antaranya adalah hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara tata negara. Selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan yang akan dibawakan oleh Agil. Dipersilakan. Baik, kesimpulan yang kami sampaikan adalah dalam berjalannya pembuktian untuk mencari kebenaran dan untuk menentukan pihak mana yang memiliki hak atau pihak mana yang tidak memiliki hak dan membantah hak orang lain, wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak. Buku 4 tentang daluarsa dan pembuktian mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, khususnya batas atau tenggang waktu, dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian. Pembuktian penting karena perlu untuk memeriksa argumen para pihak selama tahap pembuktian untuk menemukan hukum yang berlaku. Berlaku untuk hukum, berlaku untuk kasus tertentu, atau berlaku untuk selanjutnya.
Oke, selanjutnya daluarsa. Daluarsa adalah batas waktu terakhir untuk memperoleh dan melepaskan hak secara legal. Yang dimaksud dengan daluarsa atau fair sharing sesuai dengan pasal 1946 KUH Perdata, yaitu alat untuk memperoleh sesuatu atau dikecualikan dari suatu perikatan dengan jangka waktu tertentu dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Baik, sekian dari kelompok kami. Penjelasan mengenai buku 4 KUH Perdata, yaitu tentang daluarsa dan pembuktian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.